Si Ayu mah kurang ajar lu. Bukan kepana, suruh cuma diketawain. Halo. Itu jauh. Sorry Mbak Atun, itu ada technical problem, so It's okay. sorry ya. I understand. Ya, jadi kita ulangi. Biasanya kalau kita keluar itu jarang bisa masuk lagi loh, kalau kadang dulu itu. Iya, Kalau sudah top gitu. iya ini. Kadang kayak gitu. Oke, dibaca lagi deh sama Mbak Nafiati. Kayak sir? Iya, dibaca lagi deh. Oke. Dokter itu tadi saya baca misalnya udah mau itu udah nggak denger ya kayaknya. Tapi sebelumnya udah muncul belum PowerPoint saya di laptop kamu? Belum. Masih loading? Belum, sir. Udah muncul? Bisa lagi ya sir? Saya nggak bisanya tadi yang mana ya? Oke, coba diulangi deh dari in brief. Oke. Suggest. In brief. Brief, it could be suggested that in some respect the current international economic environment appear to be a particularly challenging. Appears. Yeah. Economic environment appears to be a particularly challenging one for Indonesia. One of the main conclusions is that it seems likely that in the future, Indonesia should consider working harder at economic diplomacy than harder. Working, iya, at economic. Mungkin saya baca terlalu cepat guys ya. Iya, pelan-pelan aja bacanya, relax, santai doang. Karena sudah biasa. Oke. Jadi, in brief tahu ya? In brief itu adalah secara Saya singkat. baru tahu sih. Kemarin juga nggak tahu. Secara singkat itu kan. Brief. Yang gini. Brief. Singkat. Ada lagi yang belum tahu yang kata-kata yang lain? FP kemarin kan muncul ya saya inget banget sekarang udah mana terus sekarang di sini Itu apa, sir? Apa? Challenging itu oke. Perubahan saya ingatnya Challenge ini berasal dari kata tantangan ya. Ini berasal dari kata challenge. Ya. Maka dengan demikian challenging artinya ya tetap namanya adalah tantangan. Ya. Oke. Brief, singkat, briefly secara singkat. In brief, bagaimana sir dengan in brief dengan briefly? Kan gitu. Sama kali ya, sir. Kalau briefly ini diikuti oleh kata kerja ya. Contoh, he will explain briefly. Ya. He will explain briefly. Nah, bedakan dia dengan in brief. Kalau in brief berarti dia harus di awal. Kalau briefly setelah kata kerja. Karena briefly ini adalah kata keterangan. Kata keterangan ini bisa diikuti adjektif atau kata kerja. Prima. Hal bisa dimengerti? Putong sema. Kenapa? Di mana? Nali putongnya. Tidak mengertinya di mana? Ya mungkin kasih contoh yang itu yang beri singkat itu, sir. Ya, contohnya yang lebih singkat kan. Oke, gini aja deh. Ini saya kasih contoh singkat tadi kan mengenai he will explain briefly. Dia akan menjelaskan secara singkat. Ya. Nah, kalau dia briefly itu diikuti oleh kata kerja yang mendahuluinya.
Kalau in brief, dia terletak di awal. Contoh gini, in brief, I will explain, gitu ya. Bisa? I will explain. Oh, in a brief, I will explain. Iya, in brief. In brief, I will explain gitu ya. Iya, in brief, Oh, yes. I will explain the theory, contohnya, of economy. Economy. Oke, bisa dibedakan ya. Sebenarnya artinya sama, cuman bagaimana kamu bisa menempatkannya dalam sebuah kalimat. Makanya ada grammar. Grammar itu adalah tatanan bahasa, tata bahasa. Namanya juga sudah tata bahasa, berarti itu adalah aturan dalam menyusun atau membuat kalimat itu. Kalimat. Putong, tong. Tolong. Oke, mengerti ya? Understood? Oke. Bisa dilihat kan perbedaannya kan? Briefly di sini, mana dia? Sorry. Singkat nasarasi. Iya. Di sini dengan di sini. Oke. Oke, yang berikutnya adalah ada kata-kata yang belum kamu ketahui lagi. Conclusion itu penutup ya, Sir? Apa? Conclusion itu kesimpulan. Kesimpulan. Ya. Kesimpulan, konklusi. Kita kan kalau pakai karangan kan selalu Iya. pakai konklusi. Sekarang saya tanya, conclusion ini kata kerja atau kata benda? Konklusi kah? Hah? Kata sifat, keterangan, kata kerja? Keterangan kali. Kata kerja. Ayu, kata apa Ayu? Kata kerja ya. Ayu, Benda, Sir. kata? Kata benda. Benda. Iya, kata benda. Yang suka ininya yang kita suka sering bingung. Iya, Sir. ribet. Kata sifat, kata benda, apalagi apa yang apa adjektif itu. Waduh. Conclude. Ini kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan. Kata kerja. Kata kerja. Apa yang kata kerja? Conclude. Ya? Conclude. Oke, sampai di sini bisa ya. Jadi memang sebagian yang diakhiri oleh ion itu adalah kata benda. Contoh kalau saya buat dia action. Kata benda, kata kerja. Benda. Kata kerja. Kata benda. Kata benda ya. Oh, kata benda. Tindakan, perbuatan. Ini adalah kata benda. Bisa? Kalau nulis apa di layarku kok nggak muncul ya? nggak muncul. Ada nggak? Ada sih. Yang lain muncul nggak? Muncul. Oh, ini kenapa ini? Dari tadi cuma in brief aja, sampai in brief itu diem. Oh, mungkin lagi loading kali Mbak. Oke, saya nggak apa-apa lah. Saya kan lagi ini coret-coret buku juga ini. Oke, coba. Lanjut. Kalau act berarti kata kerja atau kata sifat? Kata kerja. Iya, kata kerja bertindak ya atau melakukan. Ya. Jadi memang dalam bahasa Inggris itu ini dinamakan dengan part of speech. Part of speech itu adalah bagian-bagian dalam kalimat tersebut. Apakah dia kata kerja, kata sifat, kata benda, kata keterangan, dan kata benda. Udah ya, kata benda, kata keterangan, kata sifat. Preposition ada lagi preposition. Ya, preposisi. Jadi itu nanti panjang lagi ceritanya itu pada structure ya. Oke. Nah, tapi tidak terlepas dengan topik tersebut dalam translation. Ada lagi? Oke, coba kita lihat. Ada lagi? Diplomasi ya, diplomasi.
Kemudian ada lagi? Nggak ada. Oke, coba kita perhatikan current international economic environment. Current international economic environment. Ini sama saja strategi untuk menerjemahkannya sama dengan pada tas 2 ya. Yang Coba. tadi itu, tas Iya, 2, ya. benar. Dimana kan harus Current international economic environment. yes. Coba current Sekarang international economic environment. Ya, panjangnya panjang. Ini frase juga, yaitu 2 kata kombinasi daripada kata benda, kata sifat, kata benda. Ya, jadi ini ada current itu adalah sekarang atau saat ini atau dewasa ini. Internasional ekonomi, environment adalah, coba ini yang paling sering kita ya berpikir bahwa environment ini apa sih artinya. Environment ini artinya artinya apa? Lingkungan. pasar. Ya, lingkungan. Kata benda, kata sifat? Kata benda. Kata benda. Benar ya. Nah, jadi lingkungan dia pada konsep ekonomi teks kita ini dia tidak berarti lingkungan tapi juga mengenai iklim. Maka kalau current international economic environment di sini artinya adalah iklim, maka terjemahan yang tepatnya adalah yaitu Ekonomi internasional. iklim ekonomi internasional dewasa ini, gitu ya. Current international economic environment itu artinya adalah iklim, dari iklim dulu kan, setelah itu masuk ke ekonomi internasional, dewasa ini. Nah, sekarang kalau tiba-tiba ini kan kita paham kan artinya tidak ada bahasa yang rancu. Coba kalau kita buat dia seperti ini, iklim internasional ekonomi, kan ada kejanggalan. Sehingga kita tidak bisa mengerti ini maksudnya apa sih iklim internasional ekonomi. Yang benar adalah iklim ekonomi internasional. Artinya adalah iklim, artinya lingkungan di sekitar gitu ya. Perekonomian internasional saat ini atau dewasa ini. Oke? Nah, itu mencocokkan atau mencari paduan kata yang tepat dari bahasa sumber ke bahasa target. Contoh paling nyata adalah yaitu environment. Environment doesn't have the meaning as lingkungan, but also in economy, as we find in our text, that environment in economy means that iklim. Ya, jadi kita bisa mencari padanan katanya yang tepat sehingga kalimat itu menjadi baku, yaitu iklim ekonomi internasional saat ini atau dewasa ini. Tong putong. Tong le ha hen hao ma. Hen hao, meu ma. Oh, hen hao, oke. Sir, tinggal satu pertemuan lagi ya, Sir. Kok cepet amat? Gimana? Dua kali lagi. Satu pertemuan, dua kali lagi pertemuan ya? Iya, 2 kali lagi. Dan yang terakhir itu kita akan lebih banyak membahas tugas dan latihan. Tapi lebih tepatnya kebanyakan adalah tugas. Majority we will talk about our assignment. So the last meeting we will discuss. Sebentar Mas. Sebentar. Sir, kok Miss? 2 kali lagi.
Kok cepat banget ya? Ya, Semester cepet banget, Sir. semester kemarin itu enggak, semester kemarin itu buku masih banyak pelajarannya, tapi waktu udah habis. Yang sekarang malah cepat kayak kereta api. Bingung. Waduh, Serius ya, Mbak ya? ini kemarin hadir tidak di TTM, hadir tidak di online. Saya bisa cek di absen. Jadi memang yang jarang-jarang hadir merasa kok cepat kali. Saya sudah absen, Sir. Saya mah hadir. Saya hadir terus, berarti menikmati kelasnya Sir gitu. Iya, sama di kelas Saya itu, TTM 2 kali udah nggak masuk, Sir. Minggu kemarin udah nggak masuk. Ntar jangan lupa ntar tugasnya dikirim ya. Mungkin masuk cuma separuh ya aku. Oke, jadi gini, coba ini saya mau kasih informasi untuk tugas kita. Tugasnya masih lama Ya, kok, Sir. tapi dikerjain ya. Jangan kalau sama saya udah saya kasih ada sedikit keringanan, saya sudah sedikit fleksibel, ternyata tidak dikerjain, bagi saya itu adalah fatal. Ya, kan di awal kita sudah negosiasi, kita sudah sepakat sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi tugasnya nanti akan saya kasih ada 2. Jadi kemungkinan besok ya, saya kasih besok pagi atau besok siang ya. Jadi saya akan kasih tugasnya itu 2, kamu kerjakan. Dikumpulnya itu adalah dikumpulnya ke bentuk Word. ke bentuk ya, dalam bentuk Word bisa kan? Kira Bisa. ada yang nggak ada laptop? Ada semua, Sir. Oke, mana tahu kan. Aplikasi Kalau juga ngirimnya bisa. jangan ini, nggak pakai email nggak apa-apa kan, langsung kirim ke ke inbox. Iya. Gitu. Biasanya saya kirim ke inbox. Kirim ke translation aja, ke apa kita, ke grup close group ya, nggak masalah. Kan saya tahu mana yang kerjasama, tapi saya yakin nggak mungkin lah yang jauh-jauh tempatnya, nggak mungkin sempat nyari-nyari nanya-nanya ya. Emailnya dong. Ya. Kan sekarang canggih tuh, tinggal buat kirim kan aja, nggak harus datang. Tapi kan saya tahu mana yang kerjasama, saya kan ada sedikit apanya, psikologinya gitu. Oke. Kirim gitu ya, Sir ya. Itu saya lah yang tahu tekniknya. Saya akan lihat itu. Jadi nanti nilainya tuh bisa bagaimana saya buat. Oke, jadi nanti dikirim atau di post. Kamu maunya 1 hari sebelum atau siang maunya pada hari itu juga? Jangan sih langsung Gini. Maksud saya kan kita kan tanggal 6 Oktober itu terakhir. Kamu mau tugasnya kamu post itu tanggal 5 terakhir atau tanggal 6 terakhir? Tanggal 6 tapi sebelum jam 6. Jam masuk. Sebelum jangan jam masuk jam 9. Jam 9. Malaman ya, Sir. Kalau bisa jam 8, jam 6 deh. Akhir ya, kan mungkin 1 hari sebelum due date lah, Sir. Lebih baik memang 1 hari sebelumnya, bagaimana? Iya, jadinya tulisannya biar bisa ngecek-ngecek juga pas kelas lagi. Saya bisa cek nanti, oh ini begini, saya bisa langsung bahas. Jadi pas dibahas, jangan pas mau kelas baru datang gimana bahasnya. Ya, jadi 1 hari sebelumnya saya rasa lebih baik ya. Oke, Sir. Kei ma? Kei han hao. Oke lah. Oke. Bukan cerit. Oke, jadi 1 hari berarti tanggal 5 Oktober mau jam 12 malam, mau jam 9 malam. Pada tanggal 5 saya sudah lihat di close group ya. Oke. Oke. Nah, minggu depan kita akan bahas dari Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, ingat yang belum mengumpul tugas pertama berarti tugasnya 3 ya. Oke, Sir. Yang sudah ngumpul tugasnya 2. Dikumpul tanggal 5 Oktober. Ya, buat catatannya.
Oke. Tempel, Sar. Tugas yang Gimana? Sir. Tugas yang mana? Katanya kan tugasnya 3. Lah saya tahunya cuma tugasnya satu yang kemarin. Terus Yang dua kedua, belum ketiga di ini, yang dua belum. Maafin aku kali gitu. 2 lagi nanti Ayo. besok siang akan saya post. Langsung 2 tugas Oke. minggu depan. Apa besok? Ya, tenang aja, kamu santai saja mengerjakannya ya. Tapi dikerjakan sendiri. Minggu depan ini tuton ini tugas semua, Sir. Tugas, inisiasi, diskusi. Oh, iya. Berarti oke. Deadline-nya juga sama, lama Mas Yan. Sir, boleh ngomong nggak, Sir? Sebentar ya, saya apa dulu ya. Oke, kita tutup dulu ini ya tugasnya ya, apanya kelasnya hari ini mengenai modul sudah selesai ya. Oke. Sudah mengerti ya dulu masalah modulnya ya? Iya, Sir. Oke. Thank you.